selamat pagi semua. Pagi ini kita sudah bangun dengan tubuh yang segar dan siap untuk melakukan kegiatan kita hari ini. Bagi yang sekolah ataupun yang melakukan kegiatan lainnya, mari kita akan bersama kembali belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Nanti silahkan anak-anak untuk membaca ayat demi ayat ya. Bu Ripka akan membacakan ayat yang ke-7, 8, dan 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Nah, di sini kita bersama-sama belajar tentang pemazmur ya. Mazmur Daud. Daud mengatakan bahwa dia aman dalam perlindungan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah terang, Tuhan itu adalah keselamatan, Tuhan itu benteng hidupnya. Ia tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena dia mempercayakan semua kehidupannya itu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi perlindungannya. Itu di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian ia juga mengatakan ya, dia menaikkan doa permohonannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Tuhanlah yang menjadi perlindungannya di dalam setiap kehidupannya. Apapun yang dihadapi, Daud tidak takut. Daud tidak gentar. Karena dia tahu Tuhanlah yang melindunginya. Tuhanlah yang ada bersama-sama dengan dia. Dia juga menaikkan permohonan doanya kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan dari para musuhnya. Karena ada banyak musuh Daud pada waktu itu yang memfitnah dia, yang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentangnya. Jadi Daud mau mengadu kepada siapa? Daud hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkapkan kebenaran itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya di ayat yang ke-11 dan ayat 13, Daud berpegang teguh pada kepercayaannya, yaitu Tuhanlah yang menyelamatkannya. Tuhanlah yang ada bersama dia. Dia mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan dan dia meyakini perlindungan sejati dari Tuhan. Tuhanlah yang melindungi, tidak ada Allah lain yang melindungi ya, hanya Tuhan saja yang melindungi kehidupannya. Nah, anak-anak, kehidupan kita saat ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, kapanpun kita tidak tahu. Bencana alam bisa terjadi kapanpun, peperangan bisa terjadi kapanpun. Suasana yang saat ini nyaman, aman, damai, tentram, tenang bisa berubah dalam sekejap ya. Nah, seperti contohnya ya, virus corona. Siapa yang tahu sebelumnya bahwa virus corona akan datang ke Indonesia ini? Virus corona akan melanda seluruh dunia. Tidak ada yang tahu. Nah, saat ini kita memiliki kebiasaan yang baru. Kemana-mana harus pakai masker. Jangan sampai lupa ya, kemana-mana harus pakai masker. Kalau tidak pakai, nanti bisa tertular oleh virus corona. Nah, nggak mau ya, kita harus berjaga-jaga. Kita harus sering cuci tangan. Harus cepat-cepat cuci tangan ketika habis memegang sesuatu. Nah, dulu waktu ke gereja bebas ya, nggak usah pakai masker, sekolah nggak usah pakai masker, tapi sekarang harus pakai masker. Nah, selain itu anak-anak juga di sekolahan menghadapi kurikulum yang berubah-ubah. Tahun ini kurikulum ini, tahun depan kurikulum berubah lagi. Jadi cara belajarnya pun juga berubah. Kadang aduh sampai bingung ya mau melakukan gimana, tapi ya ikuti dan jangan lupa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita, dan Tuhanlah yang akan memberikan perlindungannya di
di dalam setiap kehidupan kita. Contoh lainnya ketika kita mempunyai teman yang nakal, ya tiba-tiba ada ketemu teman yang nakal, bandel. Nah, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan supaya teman kita menjadi orang yang baik, menjadi teman yang baik. Kita bisa menerima dia, kita bisa berteman dan bersahabat dengannya. Nah, anak-anak, saat ini kita bersama-sama belajar dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu sukacita, entah itu sedih, entah itu takut, khawatir, gentar, atau suka, duka, semua keadaan kita ya, kesulitan hidup kita atau kesusahan hidup kita, yuk jangan lupa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur tadi, Daud. Ya, dia datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidupnya karena dia tahu Tuhanlah perlindungannya, Tuhanlah yang akan senantiasa menuntun dia, melindungi dia, menopang kehidupannya. Demikian pula dengan kehidupan kita, apapun keberadaan kita, datang kepada Tuhan melalui doa kita, karena Tuhanlah perlindungan, tempat yang aman dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan kami, satu-satunya yang menjadi perlindungan kami, menjadi tempat yang aman buat kehidupan kami, dan dalam setiap keadaan kami, situasi hidup kami bergantung kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, kami senantiasa meminta perlindungannya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tontonlah hidup kami hari lepas hari, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan Engkau-lah Tuhan yang melindungi kami. Tapi ketika kami harus menghadapi suatu hal yang tidak mengenakan, tidak menyukakan, biarlah kami dapat menjalaninya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, karena Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang ada hidup bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habarus Renungan Harian Anak.